Saya selaku kepala satuan merasa sakit hati, sakit. Dan buat kami, semua kiai, digebukin kayak maling. Allah masih nyelamatin dan buat saya, Pak. Baju, perlu diingat, Pak. Kami santri, Pak. Masa ini kami santri, Pak. PKI mati sama kami, Pak. Apa mau kerjaan seperti itu lagi? Kami yang ambil, Pak. Bukan ditembak, Pak. Digorok. Digorok. Jangan anggap kami gak berani, Pak. Capek saya, Pak. Ini kapan rasanya saya? Sakit saya. Injek. Bukan maling. Bukan maling. Saya kan ditonjok. Dipukul. Negara apa ini? Saya tidak ada perintah terhadap kami. Taat patuh hukum pada aturan yang ada di Republik Indonesia. Betul. Astagfirullahaladzim. Ada beberapa pelaku juga memang tetanggaan dengan anggota kami. Masih sabar. Tapi sampai kapan tangan saya, mulut saya masih bisa menahan anak buah saya, Pak. Anggota saya, gak kuat saya, Pak. Gak kuat. Saya masih bertanggung jawab dengan tidak mematikan handphone saya. Masih saya jawab satu persatu. Demi menjalin koordinasi yang baik dengan Polri yang selama ini memang sudah berjalan dengan bagus. Berharap saya memang dari sini sudah ada jawaban. Nama-nama tersangka sudah ada. Bahkan laporan juga memang dari salah satu anggota pengeroyokan memang sudah ada laporan di sini. Jelas. Bonyok. Astagfirullahaladzim. Maaf para kiai, mengungkapkan hati saya. Kami pernah didik anak buah kami, Pak. Anggota kami berbuat habis, tidak pernah patuh terhadap para pimpinan. Karena kami organisasi yang terkoordinir, bukan organisasi gerombolan. Puasnya Pak dengan penjelasan dari Kapolres? Sementara tentunya belum puas karena belum ada yang tertangkap. Kalau jawaban puas itu udah ada tersangka dan ditangkap pelakunya. Kendalanya apa saja? Progresnya ya besok saksi sudah ada pemanggilan, tapi karena hal teknis menyangkut khawatir privasi terkait pemanggilan itu, biar nanti besok jawabannya besok gitu ya, karena saksi itu besok dipanggil ya. Namanya kesulitannya apa sih Pak tepatnya? Sampai ditambah Gimana? hati-hatian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Bila mana besok tidak datang nih terduga pelaku, ada aksi atau lagi atau seperti apa? Tentu pihak kepolisian punya cara tersendiri ya. Karena strukturnya sudah dipelajari, sudah didalami ya. Maka tentu mereka punya cara sendiri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kami serahkan sepenuhnya. Tugas kami tadi menerima laporan dan ini tentu akan kami sampaikan kepada rekan-rekan keluarga besar NU dan meredam ya, menahan seluruh keluarga besar NU untuk tidak berbuat di luar koridor hukum. Itu yang terpenting. Ada deadline nggak sama Pak Kapolres? Enggak ada deadline enggak. Ultimatum nggak ada? Kami bukan mengultimatum, enggak. Artinya proses ini masih tetap berjalan. Kami support agar Polres tidak melamban, dan beliau juga sampaikan bukannya menunda-nunda, tapi memang perlu pendalaman yang lebih luas ya, sehingga tidak hanya 1-2 orang pelaku, karena kita lihat sendiri di video kan ya, banyak orang yang melakukan. Kalau hanya 1-2 orang tentu tidak menjadi kepuasan ya. Beliau berharap ini tuntas sampai dengan akar-akarnya.
Kenapa aksi ini dilakukan lagi? Apakah sudah tidak percaya lagi dengan pihak kepolisian atau bagaimana nih ketidakpuasannya? Pertama, sebenarnya di kita istilahnya bukan aksi, tapi silaturahim, karena kita tidak diajarkan untuk demonstrasi ke jalan, gitu ya, kira-kira seperti itu. Hanya memang 3x24 jam malam tadi itu dugaan persekusi yang dilakukan oleh kelompok gerombolan belum tertangkap oleh pihak kepolisian Resort Karawang. Maka dengan kebulatan tekad kami dari Karawang, kemudian dari teman-teman Bekasi mendatangi Kapolres hanya untuk mempertegas sejauh mana aparat keamanan dalam mengungkap kasus persekusi KINU Banser ini. Ini kan udah 3 hari berturut-turut didatangi, pertanyaannya pasti sama kan ya? Nah, kenapa ini? Tadi pertemuan tadi agak sedikit membuat setengah hati lega lah, kira-kira begitu ya. Jawaban dari Pak Kapolres, sekalipun belum puas karena belum tertangkapnya pelaku persekusi KINU dan Banser gitu ya. Tapi dalam penyampaian Pak Kapolres memang sudah dilakukan beberapa saksi dari kita, dan insya Allah besok itu akan maraton juga pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Dijanjikan lagi besok katanya. Berarti dijanjikan lagi, hari ini ada janji lagi? Seperti itu ya, seperti itu, dan kami masih positive thinking dengan tadi jawaban Pak Kapolres, tapi mudah-mudahan besok kita lihat kalau memang besok itu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, ya kita sangat berterima kasih ya kepada Kapolres. Ya, khawatir lama-kelamaan kasus ini khawatir tidak tertahan dari sahabat-sahabat Banser di luar daerah yang ingin ikut gabung di Karawang untuk melakukan pencarian pelaku-pelaku yang sudah disinyalir jelas gitu. Itu udah ada suara seperti itu? Iya. Ingin bergabung teman-teman? Iya, semuanya. Hampir, kalau Jawa Barat ya, bahkan dari Ponorogo, dari DKI ya, kalau Jawa Barat hampir semuanya. Kami menerima telepon dari teman-teman PCNU dengan di bawah komando para kiainya, kalau memang Polres Karawang tidak bisa mengungkap, alangkah baiknya kita mungkin akan prosesnya bergeser, akan membuat pelaporan ke Polda Jabar. Ya. Tadi sempat ditanyakan ya pada saat pertemuan dengan Kapolres, apakah sih kendalanya apa sih? Apakah memang ada kendalanya? Kalau pemaparan dari Pak Kapolres dan tim yang ada di forum tadi, bahwasanya ini bentuk kehati-hatian dan tentunya mereka memakai SOP yang berlaku di dalam penyelidikan ya, seperti itu. Tidak mau ada kesalahan? Ya, kira-kira begitu ya, tidak mau ada kesalahan. Tapi saya yakin besok saya masih positive thinking, dan kita sepakat kalau memang besok tidak ada hasil pelaku itu tertangkap, kita akan rame-rame ke Polda Jabar. Ke Polda Jabar di bawah komando pimpinan kita, yaitu PWNU Jawa Barat dan seluruh PCNU se-Jawa Barat. Kami sudah sepakat itu. Kamu ngapain di sana? Ya, tentunya kami akan mengadu bahwa ini kenapa harus berlama-lama tentunya. Karena hierarki dari Polres kan Polda Jabar ya, seperti itu. Dan supaya ini cepat terungkap, jangan sampai ini menjadi presiden juga kalau lama-lama tidak terungkap ya. Ini seolah kan, mohon maaf, dalam tanda kutip seperti ada apa, dan kita tidak ingin masuk ke wilayah-wilayah itu. Ya. Oke, mau tanya nih, ini sepertinya persoalan ini sangat serius banget ya. Sampai dari beberapa daerah merespon
ingin pada turun ya. Nah sebenarnya ini motif dari persekusi atau pengeroyokan dan pengurusan kendaraan ini boleh sedikit apa sih sebenarnya dari motif ini? Apa mungkin barangkali kayak tahu? Ya, kalau saya begini, sebelum bicara motif, kenapa kemudian dari berbagai daerah, bahkan boleh cek di media sosial, boleh cek pernyataan-pernyataan Banser seluruh Indonesia, karena Ansor itu di kami itu Nahdlatul Ulama, kal jasadil wahid. Ketika satu sakit, semuanya akan sakit. Dan ini menjadi ajaran penting bagi kaum Nahdiyin. Jadi sebenarnya bukan pada konteks motifnya, karena persekusi ini menimpa Rois Suriah. Rois Suriah itu pimpinan tertinggi, sekalipun beliau di MWC, artinya kiainya, ulamanya, kemudian bansernya, dan itu yang membuat sakit seluruh organ-organ Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia gitu. Jadi bukan terlepas motifnya seperti apa gitu kan, Rudi. Ya, terus kemudian Kiai, ini apakah sudah diketahui indikasi kelompok OTK ini dari kelompok mana sih sebenarnya? Ya. Barangkali sudah terindikasi. Kalau tadi pemaparan dari pihak Pak Kapolres, ini tentu kita dengan ya dugaan sementara ini ya kelompok intoleran, mereka yang seringkali biasa melakukan radikalisme gitu ya, tidak memaknai bahwa Islam rahmatan lil alamin. Kita tahu semua lah mungkin itu ya, tapi saya tidak akan menyebutkan karena ini tidak berbicara kelompok, karena kita akan mengejar siapa pelaku dari pengeroyokan terhadap kiai kami. Tujuannya lebih bagaimana bahwa hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia, jadi tidak lantas kemudian orang tidak suka melakukan pengeroyokan, orang tidak suka melakukan persekusi. Peran aparat hukum, terutama aparat kepolisian ini sangat dibutuhkan oleh negara. Maka kami masih sampai hari ini masih sangat percaya atas kewenangan penuh dari pihak aparat kepolisian untuk terus mengungkap dugaan persekusi Kiai NU dan Banser.